Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini atau sampai hari ke-25 Ramadan ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tadabbur pagi hari ini yaitu tentang surah Al-Mumtahanah ayat 12. Al-Mumtahanah itu adalah artinya wanita yang diuji. Nah, disinilah terjadinya bai'atun nisa, yaitu bai'at bagi orang-orang perempuan. Nah, bai'at, apa itu bai'at? Yaitu bai'at adalah menyatakan janji di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memegang tangan beliau yang dalam janji itu dinyatakan kesetiaan dan kepatuhan, terutama tidak akan melanggar apa yang dilarang dan tidak akan melalaikan apa yang diperintahkan. Nah, bagaimana dengan baiatnya perempuan? Apakah sama harus memegang tangan beliau atau Rasulullah? Tentunya tidak, sebagaimana di dalam sabda beliau, innila usafihun nisaa innama qawli li imra'atin wahidatin ka qawli li mi'atin imra'atin. Sesungguhnya aku tidak mau berjabat tangan dengan wanita lain, sesungguhnya ucapanku kepada seorang wanita adalah sama dengan ucapanku kepada 100 orang wanita. Nah, disinilah kita tidak dianjurkan atau dilarang untuk berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sejarah baiat ini sebenarnya sudah dikenal ketika kaum muslimin berhenti di Hudaybiyah waktu itu ketika mau melaksanakan ibadah umrah ke Mekah. Nah, ketika itu Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk menemui petinggi Quraisy. Nah, disitulah terjadi atau tersebarlah kabar bahwa Utsman itu telah terbunuh karena ditunggu-tunggu tidak datang. Berarti ini betul bahwa Utsman itu terbunuh, padahal tidak terbunuh waktu itu, sehingga membuat Rasul untuk mengajak seluruh pasukan muslim saat itu untuk berbaiat, yaitu baiat akan sehidup semati membela agama Allah, bahkan sehidup semati untuk menyerbu Mekah, menuntut bela atas kematian atau terbunuhnya Utsman bin Affan. Itulah baiat pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin pada waktu itu. Kemudian disusul oleh baiat-baiat berikutnya ketika terjadi pengangkatan khalifah, itu juga diadakan baiat, dan kita juga sebenarnya sudah dibaiat ketika kita bersedia untuk memimpin atau menjadi pimpinan Aisyah. Nah, di situ kita ketika dibaiat sanggup untuk melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, maka itu adalah sebuah baiat atau janji yang harus kita tepati atau harus kita laksanakan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika datang seorang mukmin atau kepada para perempuan waktu itu, siapa saja yang datang pada waktu itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Bunda Aisyah bahwa Nabi menerima kedatangan para perempuan yang mengatakan diri memeluk Islam. Nah, jadi para perempuan ini menyatakan dirinya untuk memeluk agama Islam yang sebelumnya memang belum masuk Islam. Lah, di situ antara lain yang datang itu adalah Hindun binti Utbah, yaitu istri daripada Abu Sufyan. Nah, kemudian di sisi lain itu yang datang itu memang tidak hanya perempuan, tapi juga ada laki-laki yang ingin berbaiat kepada Rasulullah. Jadi dalam tafsirnya Ar-Razi itu mengatakan bahwa ketika setelah Fathul Makkah atau kepenaklukan kota Makkah tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, itu bahwa Rasulullah juga menerima keislaman laki-laki yang pada waktu itu diterima oleh Rasulullah di atas Bukit Sofa, kemudian
yang perempuan itu diterima oleh Umar bin Khattab di kaki Bukit Safa. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh pas sa'i itu masih akan teringat bahwa disinilah dulu terjadinya para perempuan berbaiat kepada Rasulullah untuk masuk agama Islam. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwa kita ceritanya Hindun bin Utbah itu memang sangat luar biasa waktu itu ketika dia melampiaskan dendamnya atas kematian putra sulungnya dan saudaranya ketika perang Badar. Maka ketika perang Uhud, Hindun ini merobek dada dan menggigit jantung Hamzah paman Rasulullah. Nah, inilah dia melepaskan dendamnya itu, sehingga dia datang kepada Rasulullah ingin dibaiat masuk Islam, maksudnya untuk masuk Islam, tidak mengikuti agama yang dulu yaitu menyembah berhala. Nah, disinilah terjadinya baiat yang waktu itu dihadiri oleh para perempuan. Nah, apa isi daripada baiat itu? Yang pertama adalah alla yusyrikna billahi syai'a, bahwa mereka tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jadi menyekutukan Allah itu lawan katanya adalah mengesahkan Allah, atau syirik itu lawan katanya adalah tauhid. Dengan kata lain, kita diperintahkan untuk bertauhid atau mengesahkan Allah. Karena apa? Manfaat daripada bertauhid adalah kebebasan diri. Pembebasan diri dari tekanan dan ketergantungan pada pihak lain. Jadi kalau orang yang sudah bertauhidnya atau bertauhid itu merasakan pembebasan diri, tidak menjadi budak dari siapapun, baik itu budak harta maupun budak tahta. Nah, disinilah jadi tauhid itu juga menjadi sumber keikhlasan. Ya, ketika kita memiliki tauhid itu akan menjadikan apa yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah, atau ikhlas karena Allah, tidak ingin dipuji, tidak ingin dikagumi, tidak ingin disanjung, dan tidak tersimpan motivasi lain atau tidak ada udang di balik batu. Semua yang kita lakukan itu karena ikhlas karena Allah dan ingin mencapai atau ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena manusia itu memang pada mulanya adalah Abdullah, yaitu hambanya Allah, bukan hamba yang lain. Nah, inilah sehingga ketika manusia itu bertauhid, hanya menghamba pada Allah, sehingga akan menumbuhkan kesadaran kepercayaan akan datangnya hari akhir, di mana manusia akan mempertanggungjawabkan hidupnya di dunia. Inilah pentingnya kita untuk mengesahkan Allah atau bertauhid. Karena apa? Sebelum Islam itu memang yang disembah adalah berhala. Jadi di Ka'bah itu dikelilingi oleh berhala-berhala di situ. Maka ketika Islam masuk atau menaklukkan kota Mekah waktu itu, maka berhala itu semuanya dibersihkan dari Ka'bah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, yang kedua adalah tidak baiat yang kedua atau isi baiat yang kedua adalah wala yasrikna, atau tidak akan mencuri. Jadi disinilah larangan untuk mencuri. Nah, Hindun binti Utbah itu bertanya kepada Rasulullah bahwa saya dulu pernah mencuri atau membuka uang, membuka dompet yang suami saya, karena suami saya itu adalah pelit, tidak memberikan nafkah kepada saya secara cukup. Apakah itu termasuk mencuri? Itu pertanyaan daripada Hindun. Jadi inilah yang akhirnya Rasulullah, kamu Hindun kah? Jadi tahu bahwa itu adalah Hindun karena suaranya, padahal berjanji tidak akan mengeluarkan suara. Ternyata Hindun ini keceplosan ngomong bahwa waktu itu Hindun pernah mengambil uang tanpa sepengetahuan suaminya. Nah, karena waktu itu suaminya memberikan nafkah itu terlalu sedikit, tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Apa jawaban Rasulullah atas pertanyaan Hindun tersebut? Khudhi min malihi bil ma'rufi.
mayakfiki wayakfi bani. Ambillah dari harta apa yang mencukupi anak-anakmu dengan cara yang patut. Jadi kita harus ingat kata-kata bil ma'ruf, yaitu dengan cara yang baik, bahwa dengan cara yang ma'ruf itu yang baik. Jadi kita sekedar mengambil apa yang dibutuhkan, bukan mengambil untuk apa yang kita inginkan. Itu yang tidak boleh. Jadi itu masuk mencuri kalau sampai apa yang kita inginkan. Tapi kalau sekedar untuk mencukupi kebutuhan kita, untuk belanja kita, itu diperbolehkan mengambil uang tanpa izin suami atau mengambil uangnya suami tanpa seizinnya. Nah, jadi ingat di situ bahwa kata-katanya adalah bil ma'ruf, hanya untuk mencukupi kebutuhan keluarga, tidak untuk keinginan. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Jadi boleh asalkan itu hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi boleh mengambil. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang berikutnya adalah wala yasnin, tidak akan berzina. Jadi baiat yang berikutnya adalah tidak akan berzina. Mengapa? Sebagaimana yang dalam ayat lain melalui firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 32 dijelaskan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Mendekati saja tidak boleh, apalagi berbuat zina. Nah, disinilah juga waktu itu sebelum Islam, bahwa ketika masih jahiliyah itu banyak laki-laki merdeka yang menzinai perempuan-perempuan atau budak daripada perempuan. Jadi belum perempuan merdeka yang dizinai oleh laki-laki yang merdeka. Maka ketika menyatakan diri masuk Islam, maka tidak boleh lagi untuk berzina, karena zina mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan zina. Kemudian yang berikutnya adalah wala yaqtulna auladahunna, tidak akan membunuh anak-anaknya. Jadi hal ini mencakup pengertian membunuh anak sesudah lahir maupun membunuh anak ketika masih di dalam kandungan. Itu sama-sama tidak boleh. Jadi ketika sebelum Islam, waktu itu ketika punya anak perempuan memang langsung dibunuh waktu itu. Nah, ketika sudah masuk Islam, itu adalah larangan keras untuk membunuh anak-anaknya, terutama anak-anak kita yang baru lahir maupun yang masih ada di dalam kandungan. Kemudian yang berikutnya atau baiat yang berikutnya adalah wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aidihinna wa arjulihinna. Tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka. Maksudnya jangan sampai mengada-ada itu bahwa anak orang lain itu dikatakan sebagai anaknya sendiri, karena waktu itu ketika sebelum Islam itu banyak orang perempuan waktu itu yang memiliki suaminya tidak bisa memberikan keturunan, akhirnya berzina dengan orang lain, tetapi anaknya ini dikatakan bahwa anaknya itu adalah anaknya suaminya. Nah, ini sering terjadi waktu itu. Oleh karena itu jangan sampai diulangi lagi, yaitu tidak berbuat dusta dan mengada-ngadakan antara tangan dan kaki mereka. Atau bahkan di riwayatnya Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna yang dimaksud adalah janganlah mereka menisbahkan anak-anak mereka kepada selain ayah-ayah mereka. Dan ada juga yang mengatakan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah menuduh orang-orang baik melakukan zina, itu juga tidak boleh. Kemudian yang berikutnya yaitu wala ya'sinaka fi ma'ruf, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik. Artinya dalam perkara yang baik, yang ma'ruf,
maka itulah yang harus kita lakukan. Dan yang mungkar itu yang harus ditinggalkan. Jadi kalau kita di dalam organisasi kita itu adalah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, melaksanakan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan apa yang tidak baik. Itulah yang harus kita lakukan ketika menjadi orang muslim, menyatakan sebagai orang muslim. Maka hal-hal yang tidak dianjurkan atau yang tidak baik itu semuanya harus dihindari atau harus ditinggalkan. Dan yang terakhir, apabila semua menyetujui isi baiat tersebut, maka harus diterima dan didoakan oleh Rasulullah agar dosa-dosa yang telah lalu sebelum masuk Islam itu diampuni. Jadi kalau sudah siap menyatakan janji dan menyetujui janji-janji tersebut, maka sahlah menjadi seorang muslim dan akan didoakan oleh Rasulullah atas kesalahan-kesalahan yang lalu sebelum Islam agar dihapus atau dimaafkan atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Babasiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.